Adab dalam menjenguk orang sakit. Pertama, usahakan tidak merepotkan keluarga pihak yang sakit dengan membawa bingkisan. Kedua, untuk kita yang menjenguk, sebaiknya kita mengatakan yang baik-baik kepada yang sakit, sehingga dia tidak berburuk sangka kepada Allah dan berpikir bahwa sakit yang ia derita adalah bentuk dari rasa kasih sayang Allah kepadanya dengan menggugurkan dosa-dosanya. Gimana keadaannya? Mungkin Allah udah ngerasain banget parah. Terus nggak boleh ngomong gitu. Habis itu sakit. Habis itu lagi digugurin dosa-dosanya. Tapi aku udah gak kuat, udah gak tahan dengan penyakitku ini. Hafi nggak boleh ngomong kayak gitu. Allah itu sayang sama Hafi. Makanya Allah ngasih sakit. Hafi nggak boleh berkata sama Allah. Tata cara dalam menghadapi orang yang sedang sakaratul maut. Pertama, kita harus mentalkinkan si yang sedang sakaratul maut atau dengan membantunya membaca kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Kedua, kita harus menghadapkan yang sedang sakaratul maut itu menghadap ke kiblat dengan cara membangunkannya atau mendudukannya. Ketiga, bagi yang datang dianjurkan untuk membaca Yasin dengan maksud untuk mempermudah ruhnya itu keluar dari dalam tubuhnya, sehingga yang sakaratul maut itu tidak merasakan sakit yang berlebih. Keempat, jika terjadi kesulitan dalam sakaratul maut dan si sakaratul maut itu sangat ringan, bisa dibasahi bagian kerongkongannya dengan sedikit air. Dan terakhir adalah kita harus tetap berbaik sangka kepada Allah dengan apa yang terjadi. Kain kaki udah dingin. Coba aku ya. Iya, ini udah dingin. Coba kamu lihat deh. Iya, nadinya juga udah melemah. Udah ada suara dempuran. Dengerin deh. Iya benar. Rahangnya juga udah melemah. Terus kita harus bagaimana? Coba kita arahkan menghadap kiblat. Ini udah kiblat. Terus apa lagi? Coba tolong ambil kapas dengan air. Untuk apa? Untuk air supaya api ini ketika kita berikan lancar berbicaranya. Api tunggu ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dalam menghadapi orang yang baru meninggal. Pertama, kita harus mengucapkan kalimat istirja atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedua, kita harus menutup mata si mayit. Ketiga, jika mulut si mayit menganga, maka kita harus menutupnya dengan cara mengikat dari dagu ke atas kepala. Keempat, kita harus melemaskan bagian kedua tangan dan kedua kaki si mayit sehingga tidak kaku ketika dimandikan dan dikafankan. Kelima, kita harus menutup bagian muka hingga kaki si mayit sehingga tidak terlihat oleh orang banyak. Keenam, kita harus ikhlas dan bertawakal kepada Allah. Yang terakhir adalah kita harus mengabarkan kepada keluarga dan kerabat atas meninggalnya si mayit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Lagi mengikat dagu supaya tidak menganga dan melunaskan persendian agar tidak kaku saat dikafani. Tolong dibantu ya. Kalau sudah kita lepaskan pakaiannya, lalu kita rapikan kainnya. Lalu ditaruhkan beban supaya kulitnya tidak kembung. Sebelum mandi mayat, itu biarkan membasuh dulu mayatnya dengan air sebanyak 3 kali. Dengan ditandahkan dulu pakai tangan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sampai kaki ya. Dimulai. Detik waktu terus berjalan, terhias gelap dan terang. Setelah disiram, lalu mayatnya didudukkan ya, lalu dipijat-pijat bagian perutnya sehingga kotorannya keluar. Tolong dibantu, didudukin. Nah, Anda bisa dipijat perutnya sampai keluar kotorannya, dan bagian sana bisa menyiram atau membersihkan kotoran yang keluar. Setelah sudah selesai, ya kan? Setelah sudah, lalu disiram lagi pakai air lagi sebanyak 3 kali. Dalam resah dan air mata ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Setelah dibasuh, baru dibersihkan, dimulai dari bagian kanan dengan dibentang ke sebelah kiri. Sekarang bisa ke sini. Namun cinta Bagian sebelah kiri atau bagian sebelah kanan yang membersihkan. Tolong digosok-gosok. maafkanlah bila hati tak sempurna mencintai. Setelah bersih sebelah bagian kanan, diganti pada bagian sebelah kiri. Hati-hati. Yang bertahta. Setelah dibersihkan dengan sabun, lalu disiram dengan air kapur garus. Terus disiram dengan ujung bekas atau ujung kaki. Maafkanlah bila Bisa kapur garus, bisa pengimbang air, atau bisa oleh pengimbangnya. mencintaimu dalam dada, ku harap hanya dirimu yang bertahan. Setelah selesai, lalu mulai didudukkan seperti layaknya manusia yang duduk, mulai dari tangan, kaki, bagian tangan, Dalam rangka kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah bagian kaki. padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu dalam Setelah selesai, ku lalu harap sampaikan, sudah selesai, lalu bisa dirimu dibawa. yang Cara dalam mengkafani jenazah. Pertama, banyaknya kain yang harus digunakan untuk jenazah laki-laki adalah 3 kain kafan, dan untuk jenazah perempuan adalah 5. Itu termasuk baju kurung dan kain penutup daripada badan si jenazah perempuan. Nah, ikatan yang digunakan untuk membungkus si jenazah antara 5 sampai 7 tali untuk mengikatnya. Dan sebelum dibungkus oleh kain kafan, sebaiknya bagian hidung dan bagian telinga si jenazah ditutup oleh kapas, lalu bagian mukanya ditutup oleh kain putih, barulah dibungkus dengan kain kafan yang sudah disediakan.
Aku hilang tanpa arah, rindu hati sinarmu. Wahai Tuhan, aku lemah hina penuh menolak. Hapuskanlah, terangilah jiwa di hitam jalanku. Ampun. Tata cara dalam menyolatkan jenazah. Pertama, imam harus berdiri sejajar dengan kepala jenazah jika jenazahnya adalah laki-laki. Namun jika jenazahnya adalah perempuan, maka si imam harus berdiri sejajar dengan perut si jenazah. Kedua, makmum harus berdiri di belakang imam. Minimal terdiri dari 3 saf yang sejajar garis lurus. Dan masing-masing saf minimal 2 orang. Ketiga, masing-masing dari imam dan makmum harus membaca niyat. Nah, sholat jenazah dilakukan dengan 4 takbir, 1 salam. Takbir pertama adalah membaca Al-Fatihah. Takbir kedua adalah membaca sholawat Nabi. Ketiga adalah membaca doa, dan keempat adalah membaca doa untuk si mayit. Diakhiri dengan salam. Sholli ala hazal maiti arba takbiratin fardu kifayah imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu waghfir lana wallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara dalam mengiringi jenazah. Pertama, jangan tergesa-gesa dan tidak terlalu lama dalam membawa jenazah ke pemakaman. Kedua, posisi daripada yang membawa keranda, 2 orang di depan dan 2 orang di belakang. Ketiga, dalam pengiringan jenazah diharamkan orang yang mengiringi itu duduk. Dan terakhir, ketika memasuki pemakaman diharuskan untuk membaca salam. Dalam menguburkan jenazah. Pertama, dalam menguburkan jenazah disunahkan dimulai dari bagian kaki atau jika tidak bisa dari bagian mana saja. Kedua, sebelum memasukkan jenazah ke dalam yang kubur, kita dianjurkan mengucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ketiga, barulah kita membuka ikatan daripada jenazah. Keempat,
Disunahkan juga untuk menaruhkan kepala si jenazah di atas tanah liat. Kelima, sebagai antisipasi kita bisa mengganjal daripada jenazah dengan segumpalan tanah di bagian belakangnya sehingga jenazah tidak akan terguling ke belakang. Setelah itu bisa diazankan lalu dikomatkan. Setelah dikomatkan lalu ditutup oleh papan. Kemudian barulah bisa ditutup oleh tanah. Anjuran untuk tinggi daripada kuburan adalah sejengkal tangan kita. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari terhinanya kuburan, seperti terinjak-injak atau dibangun sebuah bangunan. Kemudian disunahkan juga untuk memberi identitas daripada kuburan, seperti batu atau kayu. Allah, Engkau dekat, penuh kasih sayang. Takkan pernah Engkau biarkan hamba-Mu menangis. Karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu. Hanya bila dirimu ingin nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu, kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Allah